Ada satu titik di dalam hidup di mana semua peta yang selama ini kita gunakan mendadak tidak lagi berfungsi, yaitu ketika pencapaian tiba-tiba terasa hambar atau rutinitas terasa mencekik atau ketika sebuah kehilangan besar lalu meruntuhkan seluruh fondasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Berdiri di persimpangan tanpa tahu kemana harus melangkah bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah undangan tersembunyi dari jiwa. Disinilah, di ruang sunyi yang membingungkan ini, sebuah seni untuk memulai kembali sebetulnya sedang berproses dimulai. Kehilangan arah seringkali datang bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena terlalu letih membawa beban yang bukan milik sendiri. Ketika seluruh rencana runtuh atau motivasi menguap tanpa sisa, tubuh dan pikiran sebenarnya sedang melakukan sebuah jeda paksa. Ini adalah titik nol, yaitu sebuah fase krusial di mana seseorang dipaksa untuk berhenti berlari dan mulai melihat ke dalam diri. Berada di posisi titik nol memang sangat menakutkan, karena seolah-olah seluruh dunia bergerak maju, sementara diri kita sendiri tertinggal di dalam gelap yang sunyi. Namun, ruang kosong yang ditinggalkan oleh rasa kehilangan sebetulnya bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah kanvas bersih yang baru. Selama ini, hidup mungkin terlalu penuh dengan ekspektasi orang lain, penuh dengan target yang dipaksakan, atau penuh dengan ambisi yang melelahkan jiwa. Lalu ketika semua itu runtuh, ada sebuah kesempatan langka untuk melihat apa yang benar-benar tersisa di dasar hati kita yang paling dalam. Menerima kenyataan bahwa arah lama sudah hilang adalah sebuah langkah pertama untuk kembali menemukan kompas kita yang baru. Menuntut diri untuk segera memiliki jawaban di tengah badai emosi hanya akan memperpanjang masa penderitaan mental. Kebijaksanaan sejati itu dimulai ketika ada keberanian untuk mengakui bahwa saat ini, sekarang ini, jalan kita ke depan memang belum terlihat jelas. Mengizinkan diri sendiri untuk merasa tersesat tanpa menghakimi diri adalah sebuah bentuk kasih sayang tertinggi kepada jiwa kita yang saat ini sedang kelelahan. Biarkan kabut itu ada, karena ketenangan tidak datang dari hilangnya kabut, melainkan dari kedamaian batin saat berjalan di dalamnya. Mulailah mengalihkan pandangan dari apa yang sudah hilang atau apa yang sudah rusak di masa lalu untuk menuju apa yang masih ada di tangan kita saat ini. Fokus pada kehilangan hanya akan menguras energi yang saat ini sedang sangat kita butuhkan untuk membangun kembali fondasi kehidupan yang baru.
Setiap detik yang dihabiskan untuk meratapi pintu yang tertutup adalah detik yang terbuang untuk melihat jendela yang mulai terbuka. Titik nol ini bukanlah bagian akhir dari segalanya, melainkan sebuah batas suci di mana sebuah cerita baru yang lebih elegan akan siap untuk kita tulis. Disorientasi hidup seringkali diperparah oleh kebisingan dunia luar yang terus-menerus mendikte bagaimana sebuah kesuksesan harus dicapai. Pikiran yang penuh dengan perbandingan sosial, penuh dengan ketakutan akan masa depan, dan penuh dengan penyesalan masa lalu tidak akan pernah menyisakan ruang untuk kejernihan. Langkah berikutnya untuk memulihkan arah adalah memilah dan menyaring kembali setiap suara yang masuk ke dalam ruang mental. Tidak semua standar hidup yang dianggap benar oleh lingkungan sekitar akan selalu cocok untuk diterapkan untuk semua jiwa, terutama untuk jiwa yang saat ini sedang mencari kedamaian. Proses penyaringan ini menuntut ketegasan untuk memisahkan antara keinginan ego dan kebutuhan emosional yang esensial. Banyak orang merasa kehilangan arah justru setelah mencapai semua yang mereka inginkan, hanya untuk menyadari bahwa pencapaian itu tidak memberi makan batin untuk mereka. Menemukan kejernihan berarti berani bertanya pada diri sendiri tentang nilai-nilai hidup, apa yang benar-benar mendatangkan ketenangan hakiki. Proses ini seperti membersihkan rumah tua dari barang-barang usang yang hanya mempersempit ruang gerak dan juga hanya mengumpulkan debu. Kejernihan tidak akan pernah ditemukan dalam ketergesaan atau kepanikan yang berlebihan untuk segera bangkit kembali. Kejernihan itu tumbuh subur dalam ritme harian yang sederhana, dalam ritme harian yang teratur, dan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dari waktu ke waktu. Mengurangi kecepatan hidup dan memberikan perhatian penuh pada tindakan-tindakan kecil di sepanjang hari akan dapat mengembalikan rasa kendali diri yang sempat hilang kemarin. Ketika pikiran tidak lagi terombang-ambing oleh masa lalu dan oleh masa depan, batin akan menjadi lebih stabil dan menjadi lebih kokoh. Dalam keheningan yang sengaja diciptakan itulah suara batin yang jujur dan suara batin yang jernih akan mulai terdengar kembali secara perlahan. Suara itu tidak pernah berteriak seperti ego, melainkan berbisik sangat lembut, memberikan petunjuk tentang langkah kecil apa yang harus diambil selanjutnya. Fokuslah untuk mendengarkan bisikan halus tersebut dan bukan tentang teriakan tuntutan dari dunia luar yang hanya selalu menuntut hasil yang instan. Kejernihan yang diperoleh dari keheningan ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat
untuk menavigasi fase kehidupan yang berikutnya. Membangun kembali arah hidup bukan berarti harus membuang seluruh masa lalu dan mengubah identitas secara drastis dalam semalam. Reinvasi diri yang elegan adalah seni menyusun kembali kepingan pengalaman, kepingan kegagalan, dan kebijaksanaan masa lalu untuk kemudian menjadi struktur baru yang lebih fungsional. Semua luka, semua kekecewaan yang pernah dialami tidak perlu dilupakan, melainkan dijadikan bahan bakar untuk membentuk karakter yang lebih tangguh. Seseorang itu tidak memulai dari awal lagi, melainkan memulai dari sebuah titik pengalaman yang jauh lebih matang. Prinsip utama dalam fase ini adalah memiliki kesabaran makro yang luar biasa besar, yang kemudian dikombinasikan dengan eksekusi mikro yang sangat konsisten. Cita-cita besar untuk masa depan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya tindakan-tindakan kecil yang diselesaikan setiap hari dengan penuh dedikasi. Jangan pernah meremehkan kemajuan sekecil apapun itu, karena tumpukan kemajuan kecil itulah yang pada akhirnya akan mengubah arah hidup secara total. Fokus pada proses harian akan menjauhkan pikiran dari rasa cemas yang seringkali dapat melumpuhkan tindakan-tindakan kita ke depannya. Selama proses transisi ini, sangat penting untuk menarik garis batas yang tegas untuk melindungi energi mental kita yang masih rapuh. Hindari lingkungan yang gemar menghakimi atau gemar meremehkan proses pemulihan diri yang sedang kita upayakan dengan susah payah. Menjaga jarak dari kebisingan sosial yang tidak produktif akan memberikan ruang aman bagi jiwa untuk bertumbuh tanpa tekanan dari luar. Energi yang terbatas harus dialokasikan secara bijaksana hanya untuk hal-hal yang mendukung rekonstruksi sebuah arah hidup yang baru. Memilih untuk bertumbuh berarti siap menerima ketidaknyamanan dan gesekan emosional yang muncul selama proses adaptasi sedang berlangsung. Setiap perubahan arah yang berarti pasti akan memicu rasa takut akan ketidakpastian dan rasa keraguan dalam pikiran batin. Namun, ketakutan tersebut adalah tanda bahwa batas-batas kenyamanan lama sedang diperluas untuk menampung kapasitas diri yang lebih besar. Hadapi gesekan-gesekan tersebut dengan keanggunan seorang pembelajar yang tahu dan yang paham bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari proses pematangan jiwa. Pada akhirnya, arah hidup yang sejati bukanlah sebuah destinasi akhir yang statis, di mana semua pencarian mendadak berhenti total. Arah hidup adalah sebuah proses berjalan yang dinamis, sebuah komitmen harian yang terus bergerak selaras dengan kebenaran batin.
Ketika pemahaman ini meresap ke dalam jiwa, kebutuhan akan validasi eksternal akan digantikan oleh rasa percaya diri yang tenang. Langkah kaki tidak lagi digerakkan oleh ketakutan untuk tertinggal, melainkan oleh hasrat murni untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Menjalani hidup dengan kekuatan baru berarti memiliki fleksibilitas tinggi seperti air, namun memiliki prinsip dasar yang kokoh, sekokoh batu karang. Tidak perlu lagi memaksakan kendali penuh atas segala situasi di luar diri yang memang berada di luar jangkauan kontrol manusia. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kekuatan tenang ini memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan layar tanpa harus kehilangan arah kompasnya. Hidup tidak lagi dirasakan sebagai sebuah medan pertempuran yang melelahkan, melainkan sebagai sebuah perjalanan panjang yang patut dinikmati. Setiap detik di masa kini adalah satu-satunya jangkar nyata yang dimiliki manusia untuk menciptakan perubahan yang berarti. Menghargai sebuah momen ini, sekecil apapun bentuknya, adalah sebuah kunci untuk menjaga agar arah hidup tidak kembali kabur dan juga tidak lagi membingungkan. Kedamaian itu tidak akan ditemukan di masa depan yang belum pasti, melainkan di dalam kualitas perhatian yang kita berikan pada hari ini. Dengan mengakar kuat pada masa kini, setiap keputusan yang diambil akan menjadi lebih bijaksana dan memiliki dampak yang mendalam. Melangkahlah kembali ke dunia luar dengan keyakinan baru yang sunyi, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun di sekitar. Kekuatan yang tenang tidak membutuhkan sorak-sorai atau pengakuan dari khalayak ramai untuk merasa berharga dan merasa bermakna. Cukup berjalan dengan integritas dan kesadaran penuh dan hati yang terbuka lebar terhadap segala kemungkinan baru yang membentang di depan kita.